Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 424. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mengikutimu akan ada banyak manfaat, kata Lao Yuan. Beberapa saat kemudian akhirnya altar reinkarnasi redup dan tidak mengeluarkan roh jiwa iblis lagi. Hahaha, Lao Yuan tertawa, tubuhnya penuh dengan kekuatan. Dan kekuatan jiwa Qinchen juga nampak ditingkatkan. Jiruyu dan Jiongchen juga nampak memiliki peningkatan. Setelah altar reinkarnasi berhenti, suasana dingin di ruang batu juga menghilang, dan orang-orang yang sebelumnya kehilangan akal sehatnya pun sekarang mulai sadar dan bangun. Setelah bangun, mereka menyadari bahwa mereka masih selamat. Wajah mereka nampak senang. Seseorang baru saja membantu kita. Siapa itu? Semua orang menoleh-noleh. Sebelumnya mereka jelas merasa bahwa mereka akan dibawa pergi. Namun di saat krisis itu, sebuah kekuatan yang sangat kuat muncul, mengusir iblis alien dan menyelamatkan mereka. Siapa itu? Siapa yang membantu kita? Su Dongseng dan yang lainnya nampak penuh ekstasi. Tapi segera setelah itu ekspresi kemarahan terpancar dari wajah mereka. Keluar gaji, sialan. Bahkan membuat jebakan seperti ini untuk menipu kita. Yang disebut pembaptisan tidak lain hanya membiarkan iblis alien membawa kita. Ini sangat kejam. Su Dongseng tiba-tiba melirik orang asli keluarga Ji yang ada di sana dengan niat membunuh. Tuan Su Dongseng, tolong. Kami juga sama seperti kalian. Kami juga korban. Keluarga Ji memang sangat kejam. Mereka marah. Walaupun mereka bukan putra langsung keluarga Ji, tapi mereka juga anggota dalam keluarga Ji. Dan selama bertahun-tahun mereka selalu melakukan segalanya untuk keluarga Ji. Tapi, bagaimana keluarga Ji memperlakukan mereka? Air mata jatuh dari mata mereka. Keluarga Ji benar-benar sangat kejam. Semuanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata seseorang. Mereka marah, namun mereka kembali takut. Penatua dan yang lainnya ada di luar. Jika pintu dibuka dan mereka masih sehat, bukankah mereka hanya bisa mati atau kembali akan dirasuki? Pikiran ini muncul di benak semua orang. Selama kita menghancurkan altar ini, mungkin kita tidak akan dirasuki lagi, kata Qinchen. Akhirnya semua orang bersama-sama menyerang altar untuk menghancurkannya. Pada saat berikutnya, Qinchen dan Lao Yuan juga melayangkan serangannya ke arah altar. Setelah serangan Lao Yuan dan Qinchen jatuh, altar itu langsung retak dan hancur. Setelah menghancurkan altar, wajah semua orang nampak senang. Tetapi segera setelah itu wajah semua orang kembali jelek lagi. Bahkan jika mereka sudah menghancurkan altar, mereka pasti akan ditangkap, lalu mungkin akan dipenggal. Semuanya, jika kalian ingin melarikan diri, itu tidak sepenuhnya mustahil. Sebuah suara misterius tiba-tiba terdengar di ruangan batu. Siapa? Siapa yang berbicara? Semua orang menoleh-noleh ke sekeliling, mencoba mencari tahu sumber suara itu. Tidak perlu mencari, kalian tidak akan dapat menemukan saya. Orang tua ini telah menyelamatkan kalian sebelumnya. Apakah kalian lupa secepat itu? Semua orang terkejut. Salah satu dari mereka berkata, apakah kamu orang yang membunuh banyak iblis alien untuk kami barusan? Yah, benar, kata Lao Yuan yang berada di cakram giok. Senior, apakah ada cara lain bagi kita untuk melarikan diri dari sini? Ada, tapi ini juga tidak sepenuhnya berhasil. Saya akan membiarkan Anda semua memiliki aura iblis pada tubuh Anda. Dan Anda berpura-pura seolah-olah telah dikendalikan iblis. Sehingga Anda semua punya waktu untuk bereaksi dan melarikan diri, kata Lao Yuan. Mendapati bahwa tidak ada cara lain, semua orang akhirnya setuju. Walaupun mereka tidak tahu bisa lari atau tidak, tapi itu lebih baik daripada hanya diam. Setidaknya ada sedikit harapan untuk hidup. Segera Lao Yuan menyemburkan aura hitam.
dan semua orang diselimuti aura iblis alien. Segera setelah itu pintu ruangan batu terbuka. Apa secepat ini? Raja Panah yang ada di luar cukup terkejut, karena biasanya memerlukan waktu 2 jam untuk iblis alien beradaptasi di tubuh barunya. Namun dia tidak mencurigai ini, dia hanya melihat banyak orang keluar dengan aura iblis alien yang kuat. Di antara kerumunan, Qin Chen ada di antara mereka. Melihat bahwa Penatua Agung tidak ada, Qin Chen sedikit menghela napas lega. Hanya ada Raja Panah, setidaknya kemungkinan lolos semakin meningkat. Semuanya, bagaimana rasanya dibangkitkan? Kata Raja Panah seraya tersenyum. Mendengar ini, semua orang nampak terdiam tanpa ekspresi. Melihat itu, Raja Panah mengerutkan kening, dia merasa ada yang salah. Tetapi semua orang itu nampak sangat gugup. Sampai ketika sebuah suara terdengar di benak mereka. Semuanya lari. Setelah mendengar ini, tanpa sepatah kata pun semua orang secara bersamaan langsung melesat bergegas keluar dengan panik. Raja Panah yang melihat itu heran. Apa yang terjadi dengan mereka? Kemudian dia memerintahkan bawahannya untuk mengejar mereka semua. Sedangkan dia sendiri bergegas ke ruangan batu untuk mengecek. Di saat dia melihat bahwa altar reinkarnasi telah hancur, tiba-tiba dia meraung dengan marah. Tidak, altar reinkarnasi telah hancur. Bagaimana menjelaskan ini kepada ketua? Raja Panah sangat marah dan langsung melesat keluar. Di jalan lorong dia melihat ada bawahannya yang jatuh. Bawahannya adalah ahli martel Emperor tahap tengah. Mengapa dengan mudah dikalahkan oleh ahli martel Emperor tahap awal? Ini tidak masuk akal. Apakah itu orang di belakang Ji Hongchen? Yah, itu pasti dia. Raja Panah semakin cepat mengejar. Di luar kastil dia melihat banyak dari jenius itu melesat ke segala arah, ingin melarikan diri dari kastil. Semuanya, hentikan mereka. Jangan biarkan satu orang pun melarikan diri. Pada saat kritis, Anda diperbolehkan untuk membunuh mereka, kata Raja Panah memerintahkan semua penjaga di sana. Yah, baik. Semua penjaga bergegas ke berbagai arah mengejar semua jenius itu. Saat ini Qin Chen telah sampai di langit dan berusaha untuk memecahkan batasan. Pada saat yang sama, beberapa penjaga menyerang ke arahnya. Qin Chen bertarung dengan penjaga, seraya diam-diam memecahkan batasan. Namun Qin Chen tidak mengalahkan penjaga itu secara langsung, karena dia tidak ingin menarik perhatian iblis kuat seperti Raja Panah. Sementara para jenius lain saat ini ada beberapa yang telah ditangkap dan ada beberapa juga dipenggal karena melawan. Namun terlihat Su Dongseng memegang pedang hitam, bertarung dan memukul mundur banyak penjaga. Saat ini Raja Panah tidak gegabah, hanya memperhatikan semua jenius itu. Pihak lain datang ke sini bersama Ji Hongchen dan menyelamatkan Ji Ruyu, lalu menghancurkan altar reinkarnasi. Pihak lain harus punya rencana yang matang. Dia harus mengamati dengan hati-hati. Dia tidak ingin salah menyerang. Saat ini ada beberapa yang ia curigai. Salah satunya adalah Qin Chen dengan basis kultivasi setengah langkah Martel Emperor. Dia benar-benar mampu memblokir banyak penjaga. Yang lainnya adalah Su Dongseng dan 2 ahli dari keluarga Ji. Di antara orang-orang ini, orang yang bersama Ji Hongchen pasti disembunyikan. Pada saat ini Penatua Agung melesat dari kejauhan dan muncul di sisi Raja Panah. Apa yang terjadi dengan iblis-iblis ini? Kata Penatua Agung. Apakah kamu tidak malu bertanya, siapa di antara orang jenius yang kamu bawa kali ini? Mengapa ada ahli kuat di antara mereka? Apakah kamu bahkan tidak tahu? Kata Raja Panah. Penatua Agung heran. Mustahil. Anda dapat menyimpan masalah ini dan menjelaskannya kepada leluhur. Saya katakan bahwa altar reinkarnasi ras iblis kami telah hancur oleh orang yang kamu bawa ini. Di saat mereka berbincang, tiba-tiba dari arah lain, pertarungan Qin Chen dan para penjaga telah sampai ke titik kritis. Akhirnya, Qin Chen tidak bisa menahannya lagi, lalu mengeluarkan kekuatan aslinya dan segera penjaga itu terpenggal. Itu dia. Raja Panah langsung melesat ke arah Qin Chen. Wah, akhirnya aku menemukanmu, kata Raja Panah. Apa? Mengapa kekuatan banteng besi itu sangat kuat? Kata Penatua Agung. Dia terkejut. Dia baru mengerti bahwa mungkin identitas dia sebenarnya bukan dari pegunungan Luoxu.
Di saat yang sama, Qin juga berhasil memecahkan batasan dan bergegas keluar. "Nah, apakah kamu ingin melarikan diri? Arai kepunahan 5 elemen, jalankan," kata Raja Panah. Segera cahaya 5 warna langsung menjerat Qin. "Wah, kamu orang yang mencoba lari dari sini bersama Ji Hongchen sebelumnya, kan? Hari ini, kamu tidak akan bisa lari. Mari kita bicara. Di mana Ji Hongchen dan kemana perginya Jiruyu?" kata Raja Panah. "Oh, ternyata iblis itu telah membuat susunan batasan. Apakah dia pikir aku tidak bisa memecahkannya?" Qin berkata dalam hati. Kemudian dia menoleh kepada Raja Panah dan berkata, "Aku tidak tahu apa maksudmu dengan Ji Hongchen dan Jiruyu yang lari. Aku hanya tidak ingin dibawa pergi ras iblis alien itu. Jadi aku hanya bisa melarikan diri," kata Qin. Setelah berbicara, sosoknya melesat dan menerobos arai 5 elemen itu. "Masih berpura-pura. Ini arai 5 elemen tingkat 9. Bahkan jika kamu ahli Martial Emperor tahap akhir, kamu tidak akan bisa melarikan diri," kata Raja Panah. Segera sebuah tombak muncul di tangannya dan langsung dilayangkan ke arah Qin. Melihat itu, Qin langsung mengeluarkan pedang karat misterius. Menghadapi Raja Panah ini, Qin tidak berani ceroboh dan langsung menampilkan senjata dan teknik terkuatnya. Tombak hitam yang menerjang itu berubah menjadi naga api, mengaum dan menyapu ke arah Qin. Qin mengayunkan pedang karat. Cahaya pedang yang menakutkan menyapu dan langsung menghancurkan serangan Raja Panah. Bagaimana ini mungkin? Raja Panah terkejut. Orang ini hanya setengah langkah Martial Emperor, benar-benar memblokir serangannya. Apakah ada orang sesat seperti itu di antara manusia? Dan yang lebih membuatnya terkejut adalah setelah memblokir serangannya, Qin bergegas melesat ke arai kepunahan 5 elemen dan menerobosnya. Tidak hanya dia mengetahui formasi ini, tapi dia juga dapat menemukan kelemahan formasi ini. Melihat itu, Penatua Agung juga nampak terpana. Dari kejauhan, Su Dongsheng juga menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Apakah ini masih anak yang melawannya di markas keluarga Ji? Dengan kekuatan yang ditampilkan Qin barusan, saya khawatir dia bisa terbunuh oleh 1 atau 2 serangan. Tapi waktu itu dia bertarung sengit, hanya karena lawan memiliki tujuan lain. Su Dongsheng juga menyadari suara di ruang batu itu juga disamarkan oleh anak ini. Sesaat Su Dongsheng merasa minder, berkecil hati dan menderita kejutan besar di hatinya. "Nah, jangan berpikir untuk melarikan diri." Raja Panah meraung. Dia tidak bisa membiarkan pihak lain pergi di depan matanya. Jika tidak, dia tidak bisa lolos dari hukuman. Segera dia menyerang dengan kekuatan jiwa dan tombaknya juga dilayangkan lagi ke arah Qin. Namun itu sia-sia. Qin dengan mudah memblokir serangan-serangannya dan bahkan melayangkan serangan balik. Mengapa anak ini sekuat ini? Rahasia apa yang ada pada anak ini? Saat ini Qin dengan cepat menerobos arai kepunahan 5 elemen. "Akhirnya aku bisa pergi," kata Qin. Dia menghela napas lega. "Nak Qin, hati-hati." Tiba-tiba suara Lao Yuan terdengar di benak Qin. "Apa?" Qin mengangkat kepalanya dan melihat serangan telapak tangan hitam pekat yang tiba-tiba muncul di langit. Duar! Telapak tangan itu langsung menghantam Qin dengan keras. Qin terhempas dari arai kepunahan 5 elemen kembali ke kastil lagi. Qin jatuh dengan keras dan langsung memuntahkan darah. Di langit tidak tahu kapan seorang pria tua muncul menghadap semua orang dengan acuh tak acuh. Aura tekanan orang ini sangat kuat. Bahkan Su Dongsheng dan jenius lainnya terhempas hanya dengan auranya. Leluhur! Di bawah, para penjaga yang tak terhitung jumlahnya langsung berlutut di tanah. Bahkan Penatua Agung dan Raja Panah juga berlutut. Ini adalah leluhur tua keluarga Ji. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.